Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami puja dalam Kristus Yesus. Bapa yang mengasihi kami dengan cinta yang kekal, Bapa yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan kembali menyapa kami dengan firman-Mu. Tuhan kembali membawa kami untuk merenungkan firman-Mu dan mengenal Engkau semakin dalam melaluinya. Yang berdoa ya Bapa, supaya melalui pemberitaan firman pada malam hari ini kami semua dikuatkan, disegarkan, dan kami dituntun untuk berjalan dalam rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini adalah penyelamatku. Ya, penyelamatku. Dan dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Lukas 21 ayat 28. Lukas 21 ayat 28 yang berbunyi demikian. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Amin. Nah, saudara-saudara, akhir-akhir ini kita sudah menyambut yang namanya Hari Raya Advent, ya. Sebab sebelum Natal kita merayakan Hari Raya Advent, dan sampai saat ini kita ada dalam Minggu Advent yang kedua. Nah, bagaimana saudara-saudara? Ketika kita sudah mulai merayakan Advent 1, Advent 2, apakah suasana Natal sudah mulai memasuki rumah kita? Saya yakin banyak di antara kita sudah mulai memasang pohon Natal, ya, dekorasi Natal. Sebab kita tahu bulan Desember adalah bulan Natal, dan itu adalah salah satu hari raya yang paling dirayakan, yang paling meriah perayaannya di dalam kekristenan. Bahkan uniknya, Natal itu tidak hanya dirayakan oleh orang-orang Kristen. Banyak dekorasi Natal kita jumpai di luar gereja. Ada di pertokoan, ada di beberapa tempat di ruas-ruas jalan, dan lain sebagainya. Sebab memang Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Putra Natal itu, datang ke dunia ini tidak hanya bagi orang-orang Yahudi pada zamannya, ataupun bagi orang Kristen, tapi bagi semua orang. Sebab kedatangannya adalah tanda kasih Allah kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara, bicara tentang Hari Raya Advent. Hari Raya Advent sebenarnya memiliki keunikan, ya, di masing-masing perayaannya. Baik Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, semua itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, oleh sebab itu, jikalau kita betul-betul mengerti apa makna di masing-masing minggu Advent, saya yakin kita akan lebih menghayati lagi bagaimana kita mempersiapkan hati kita dalam menyambut perayaan Natal pada tahun ini khususnya. Nah, Advent 1, saudara-saudara, itu sebenarnya memiliki arti bahwa kita menanti dalam pengharapan. Ya, Advent artinya menanti. Jadi Advent pertama itu kita fokus sebenarnya untuk menghayati betapa di dalam Tuhan itu kita memiliki harapan. Harapan dalam Tuhan itu tidak hanya sesuatu yang bisa iya bisa tidak, ya. Di dalam Tuhan, segala hal yang kita sebut sebagai harapan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Berikutnya dalam Advent 2, minggu ini kita menghayati bahwa kita menanti kedatangan Tuhan di dalam kasih, ya. Menanti di dalam kasih. Kalau menanti dalam pengharapan, kita melihat masa depan dalam Tuhan itu cerah. Kedatangannya, janjinya, ya dan amin. Advent 2, kita menanti di dalam kasih. Kita menanti pribadi yang paling mengasihi kita. Dan sementara kita menantikan Dia, kita itu menikmati kasih-Nya dengan hidup di dalam kasih seorang dengan yang lain. Dalam kasih agape yang melandasi setiap jenis kasih kita kepada sesama. Berikutnya Advent 3 nanti, ya, minggu depan ini, saudara-saudara, kita itu sebenarnya menantikan Tuhan di dalam sukacita, ya. Artinya penantian akan kedatangan Tuhan itu sesuatu yang betul-betul membangkitkan sukacita dalam diri kita. Sebab Tuhan yang kita nantikan itu akan menggenapi segala keselamatan yang Ia telah karyakan. Berikutnya yang terakhir, Advent keempat, ya. Kita menanti Tuhan dengan damai sejahtera. Sebab Tuhan itu sudah semakin dekat kedatangannya, kan begitu. Sehingga hati kita dari penuh pengharapan kemudian diperkaya dengan kasih, diperkaya lagi dengan sukacita, dan akhirnya damai sejahtera
menjadi penutup dari segala penantian kita. Barulah kita merayakan Natal, kan begitu. Merayakan malam Natal dan juga merayakan Natal. Nah, saudara-saudara, bagi kita orang Kristen pada saat ini, ya, penantian kita sebenarnya fokusnya itu adalah pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, sekalipun kita merayakan Natal, kita menghayati sejarah, kita menghayati awal mula keselamatan dikerjakan, yakni melalui kedatangan Sang Juru Selamat di Bethlehem, Yehuda. Kita menghayati secara sejarah, namun juga di satu sisi secara rohani kita lebih fokus kepada kedatangannya yang kedua kali. Ya, ini hal yang penting sekali. Sebab kedatangan Kristus ada yang pertama dan juga ada yang kedua. Dan keduanya memiliki fungsi masing-masing dan kita harus betul-betul pahami sehingga penghayatan kita menjadi kuat. Ya. Pada kedatangan Kristus yang pertama, ya, Ia datang untuk menjadi juru selamat kita. Ia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk mengasihi dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau kita tidak pernah berbuat dosa, terus terang kita nggak butuh Yesus. Tapi kalau kita sadar kita pernah berbuat dosa, kita butuh Yesus. Kalau kita sadar kita bukan orang yang sempurna, kita perlu Yesus. Dan saya rasa tidak ada seorang pun yang sempurna pada dirinya sendiri, bukan? Kita semua membutuhkan Yesus. Dan tanpa Yesus kita tidak memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, pada kedatangan Tuhan yang pertama, ya, pada hari Natal itu yang kita rayakan sampai hari ini, ada hal yang unik sekali. Sang Juru Selamat kita datang dan lahir di kandang domba. Kemudian dia dibaringkan di dalam palungan. Ya. Lahirnya di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan. Hal ini tentu sangat tidak wajar sebenarnya. Jangankan di zaman kita, di zaman itu pun juga sebenarnya itu bukan hal yang wajar. Kalau zaman sekarang biasanya anak-anak lahir, ya, di barangkali klinik, bidan, ataupun juga di rumah sakit khusus untuk melahirkan. Pada zaman itu, para bidan akan datang ke rumah-rumah ibu-ibu yang akan melahirkan. Sepertinya tidak ada dalam kasus yang normal orang melahirkan di kandang binatang dan menaruh bayinya di palungan hewan tempat anak itu dilahirkan. Ya. Namun Kristus melakukan hal itu ada maksudnya, saudara-saudara semua. Jadi kedatangannya tidak hanya sekedar dia datang untuk mengambil tempat kita yang hina, tidak hanya sekedar dia datang untuk mengambil kita dari kehinaan untuk membawa kita kepada kemuliaan, tapi kedatangannya adalah dia datang sebagai Sang Gembala Agung. Sang Gembala Agung ini hadir di mana? Di antara para domba. Ini sebenarnya menggambarkan kita. Kedatangan Kristus hadir di tengah-tengah kandang domba, sebab dia datang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Ya. Menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadi makanan rohani mereka. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus Kristus itu lahir di kandang domba dan ditaruh di dalam palungan. Sebab dia datang menyelamatkan kita dengan cara menjadi makanan rohani kita. Nah, kalau kita orang-orang yang baca Alkitab, coba renungkan apa yang saya katakan pada malam hari ini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang membuat mereka jatuh? Mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka makan sesuatu yang mematikan. Apa itu? Bukan racun. Sebab pada waktu itu sebenarnya belum ada racun di dunia ini. Tapi mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yakni suatu buah yang membuat mereka terpisah dari Allah. Kalau yang hidup terpisah dari sumber hidup, apa yang terjadi? Kematian akan perlahan-lahan masuk ke sana dan menghabisi yang hidup itu. Manusia jatuh karena makan. Manusia pun hidup, bangkit juga karena makan. Apa yang kita makan saat ini? Kita makan tubuh dan darah Yesus. Artinya, kita menaruh iman kepada Dia, kepada Tuhan yang datang sebagai manusia. Kita mengaminkan Dia adalah yang kudus dari Allah, Sang Firman Allah yang kekal, Allah yang menjadi manusia. Kita mengaminkan segala karyanya, karya keselamatannya adalah benar adanya. Sebab tak seorang pun manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, tapi hanya dengan diselamatkan oleh Dia yang Maha Kuasa,
yang berkenan datang menjadi substitusi kita, mengambil tempat kita sepenuh seutuhnya, supaya kita dapat dikaruniakan tempatnya, saudara-saudara semua. Dan hal ini digambarkan lewat perjamuan kudus, ya. Dalam minggu Advent yang pertama, kita merayakan perjamuan kudus. Makan roti yang tidak beragi menggambarkan tubuh Yesus yang tidak ada dosanya, dan juga meminum anggur yang menggambarkan darah Yesus yang juga tidak ada dosanya. Kita dibebaskan, kita diampuni segala dosa kita, dan kita diselamatkan. Nah, inilah tujuan kedatangan Kristus yang pertama. Berbahagialah orang yang sudah menerima Kristus dalam kedatangannya yang pertama, saudara-saudara. Sebab itu mari kita pastikan diri kita. Sebab sesungguhnya kekristenan itu bukan soal agama. Kekristenan itu bukan soal apa yang tertulis dalam KTP kita, dalam kartu pelajar kita, dalam KK kita. Tapi kekristenan sesungguhnya adalah tentang kita menerima Sang Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati itu, sehingga kita dikaruniakan hidup yang kekal. Ini soal iman, bukan soal tradisi. Ini soal relasi, bukan soal religi. Sehingga hari ini kalau kita betul-betul yakin dan sadar, saya ini seorang pengikut Kristus, bukan sekadar orang yang beragama Kristen. Saya seorang yang diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Maka berbahagialah kita. Kita akan berbahagia dalam kedatangannya yang kedua. Ini dia, sobat muda semua. Kalau kita percaya kepada Kristus hari ini secara pribadi, bukan orang yang sekadar beragama Kristen, maka kita akan berbahagia dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, apa sih tandanya kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya? Sebagian di antara kita barangkali lahir di keluarga Kristen, sebagian besar. Sebagian lagi kita mengenal Kristus barangkali sejak kita anak-anak, sejak kita remaja, sejak kita pemuda, ataupun juga di usia dewasa kita. Namun satu hal yang pasti adalah, dari manapun kita berasal, kita semua harus mengaminkan iman itu. Kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita mempercayai Dia di dalam hati kita. Dan hasilnya adalah koneksi dengan Tuhan, koneksi dengan Allah sebagai Bapa kita. Sehingga kita sadar bahwa ada kesadaran akan kekekalan, ada kesadaran akan keselamatan, ada kesadaran akan kedekatan dengan Allah sebagai Bapa kita. Itu dia. Sehingga seiring dengan bertambahnya usia kita, pertumbuhan rohani kita akhirnya semakin dalam mengenal Tuhan. Semakin banyak pengalaman-pengalaman rohani kita, sehingga kita sadar bahwa rupanya memang benar, ya, kita ini hidup dalam kemurahan Tuhan yang nyata sejak kita menerima keselamatan itu. Dan itu nyata dalam hidup kita. Saya tadi bertemu dengan seorang penatua, saudara-saudara, yang dari Melbourne, ya. Tadi pagi pas saya melayani di sebuah gereja yang berbahasa Inggris di ICC di Legian. Jadi biasanya di sana ada tradisi bahwa ketika ada orang baru, mereka akan kenalan namanya siapa, mereka gimana ceritanya sampai ke Bali, dan ngapain aja gitu ya. Ya intinya perkenalan. Rupanya beliau seorang penatua di sebuah gereja Presbyterian, sudah berusia cukup lanjut ya. Warga senior kalau di gereja kita, umur 64 dia katakan. Beliau berkata, dia betul-betul sungguh-sungguh menghayati iman Kristennya dalam keutuhan, bahwa bukan dia tapi Kristus yang hidup dalam dirinya, bahwa segalanya sudah selesai dan dia tinggal menjalani di dalam Kristus, mempercayai Tuhan. Sekalipun secara manusia dia nggak sempurna pada dirinya, tapi ketika dia menyadari Tuhan yang bekerja dalam dirinya, dalam pelayanannya, dia betul-betul menghayatinya. 5 tahun terakhir ini, umur 64, berarti sejak umur berapa itu menghayati? Kira-kira umur 59, ya, sejak 59. Saya tadi merenung di jalan, bagaimana kalau dia menghayatinya pada umur 25? Apa yang terjadi dengan hidupnya? Ini dia sobat muda, ini dia saudara-saudara, ya. Jadi jangan nunggu tua, jangan nunggu tua. Kiranya kita mengenal Tuhan sedini mungkin. Sebab kalau kita mengenal Tuhan sedini mungkin, nanti hidup kita akan berbuah lebat sekali,
Masa pelayanan kita menjadi jauh lebih panjang, menjadi berkat bagi banyak orang. Petualangan kita bersama dengan Tuhan pun akan lebih banyak. Ini membawa sukacita yang besar sekali. Dan akhirnya, ketika waktunya sudah tiba, ketika Tuhan akan datang kembali, kita berbagian di dalamnya. Saya secara pribadi selalu berdoa supaya Tuhan Yesus datang kembali ketika saya masih hidup. Apa sebabnya? Supaya saya tidak perlu mengecap kematian, ya. Sehingga dalam hitungan detik, kedipan mata, Tuhan mengubah kita untuk mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Ini hal yang indah sekali. Namun ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tuhan mengatakan Dia pasti datang, tapi tidak mengatakan kapan pastinya. Sebab kedatangan Tuhan adalah sebuah kejutan. Bagi kita orang-orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi, kedatangannya akan bawa sukacita yang sangat besar sekali. Sama seperti seorang mempelai perempuan yang akan dijemput oleh mempelai pria. Betapa senangnya, betapa sukacitanya. Penantian yang lama, yang panjang itu akhirnya berbuah manis. Demikianlah kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sukacita yang sangat besar, saudara-saudara. Namun demikian, Tuhan itu memberikan kita clue-nya, ya, tanda-tanda kedatangannya seperti apa. Nah, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, jikalau kita baca bagian-bagian sebelumnya, maka inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Yang pertama ada tanda-tanda di langit dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Barangkali kita bertanya, tanda-tanda yang seperti apa? Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi merah seperti darah, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Fenomena ini barangkali kita kaitkan seperti ini. Matahari menjadi gelap, wah itu identik dengan gerhana bulan, gerhana matahari, ya. Kemudian bulan menjadi merah seperti darah. Bahasa Inggrisnya blood moon atau apa gitu. Itu bukan fenomena yang tidak pernah terjadi. Rupanya itu pernah terjadi. Tetapi jangan lupa, kegelapan dan sesuatu yang janggal di langit sudah pernah terjadi sebelumnya. Kapan itu? Ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Ketika mereka akan keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Ada tanda-tanda ajaib pada waktu itu. Ada tanda-tanda di langit pada waktu itu, ada hujan es yang seperti tidak pernah terjadi. Siapapun yang ada di padang pada waktu itu menjadi binasa. Bahkan pernah terjadi kegelapan yang pekat sekali dalam salah satu tulah itu. Bahkan kegelapan yang bisa diraba, gitu ya. Saking gelapnya, tidak ada cahaya, tidak ada pengharapan. Kemudian apalagi tanda-tanda di bumi, tanda-tanda di laut, ya. Lukas 21:25b dikatakan, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Pada waktu itu ketika Israel keluar dari Mesir, laut merah terbelah. Firaun dan para tentaranya di belakangnya dihabisi oleh air yang besar itu. Nah, saya merenungkan begini, keluarnya bangsa Israel ada tanda-tanda di langit dan juga di bumi. Nanti keluarnya gereja, orang percaya dari bumi ini ke surga pun juga ada tanda-tandanya. Sama seperti itu. Tapi sifatnya tidak lagi lokal, ya, tetapi internasional. Namun satu hal yang pasti, ketika itu terjadi, firman Tuhan berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bagi kita, itu justru membangkitkan pengharapan kita. Kita dapat mengangkat muka kita, memandang kepada Tuhan, sebab kita tahu kita berbagian dalam kemuliaannya yang kekal. Sebab itu, saudara-saudara semua, mari kita pastikan diri kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi, supaya kedatangannya yang kedua menjadi sukacita bagi kita, sehingga dengan ini semasa kita hidup dalam masa Advent, tanda kutip, hidup dalam penantian akan kedatangannya, kita dapat menghayati hidup kita di dalam pengharapan, di dalam kasih agape, di dalam sukacita, dan juga di dalam damai sejahtera yang melimpah-limpah. Amin.